Pemirsa, apa yang sebenarnya terjadi di balik ramainya isu Amar Zoni? Sore tadi, seorang pakar psikologi sosial, Dr. Camelia, mengungkap fakta penting yang selama ini tidak pernah muncul dalam pemberitaan. Pernyataan mengejutkannya membuat para jurnalis terdiam dan langsung mengubah arah perhatian publik. Ada sesuatu yang selama ini kita lewatkan, sesuatu yang tidak terlihat namun mempengaruhi seluruh dinamika kasus ini. Apa yang dimaksud Dr. Camelia dan mengapa ia memilih mengungkapkannya sekarang? Ikuti laporan lengkapnya, karena apa yang Anda dengar sebentar lagi bisa mengubah cara Anda melihat isu Amar Zoni. Sebagai reporter yang hadir langsung dalam konferensi sore itu, saya menyaksikan bagaimana suasana ruangan berubah ketika nama Dr. Camelia disebut naik ke podium. Dengan langkah tenang, ia membuka pernyataan yang langsung memancing perhatian seluruh jurnalis. Ada fakta penting yang selama ini tidak terlihat oleh publik, ucapnya. Pernyataan tersebut serta-merta membuat para pewarta menajamkan fokus karena isu seputar Amar Zoni memang sedang menguasai pemberitaan nasional dalam beberapa pekan terakhir. Saya melihat beberapa wartawan langsung menyiapkan catatan tambahan, seakan merasakan bahwa kata demi kata yang keluar dari mulut sang pakar akan menjadi headline berikutnya. Meskipun ia tidak menyebut nama Amar sejak kalimat pertama, atmosfer tegang yang terasa membuat semua orang paham kemana arah pembahasan akan bergerak. Dalam penjelasannya, Dr. Camelia mengupas bagaimana kekuatan opini publik seringkali menciptakan tekanan masif yang tidak disadari banyak orang. Sebagai reporter yang kerap meliput isu serupa, saya memahami betul bagaimana persepsi massa dapat berubah hanya karena satu potongan video atau satu judul sensasional. Menurutnya, tekanan sosial itu bukan hanya membentuk narasi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis seseorang yang sedang berada dalam sorotan. Ia menekankan bahwa publik kerap mengabaikan konteks, padahal figur publik seperti Amar mengalami tekanan berlapis, tuntutan citra, beban pekerjaan, dan penilaian masyarakat yang tiada henti. Penjelasan itu membuat saya menyadari bahwa apa yang terlihat di media hanyalah sepenggal dari kisah yang lebih panjang dan kompleks, bukan keseluruhan realita. Saat Dr. Camelia menyinggung tentang media sosial, ruangan konferensi langsung dipenuhi anggukan kecil dari para jurnalis. Saya tahu tema ini sensitif namun relevan. Ia menjelaskan bahwa kecepatan arus informasi hari ini seringkali mengalahkan akurasi. Dalam kasus Amar, potongan cerita yang tersebar di berbagai platform membuat publik terpancing untuk menyimpulkan cepat tanpa menunggu klarifikasi resmi. Informasi yang terpecah bisa membentuk persepsi yang salah, ujarnya. Sebagai reporter, saya pun merasakan bahwa penyebaran berita di media sosial seringkali mendahului fakta. Bahkan unggahan anonim dapat menciptakan gelombang opini yang tidak proporsional. Menurut Dr. Camelia, inilah salah satu faktor utama yang membuat isu mengenai Amar berkembang liar tanpa kendali, sehingga banyak orang tidak lagi melihat gambaran utuh dari situasi sebenarnya. Pada titik inilah, Dr. Camelia mulai menyinggung fakta penting yang menjadi pusat perhatiannya, namun bukan fakta hukum ataupun pengakuan baru seperti yang diduga sebagian jurnalis. Ia mengungkap bahwa ada aspek manusiawi yang selama ini terabaikan dalam seluruh pemberitaan terkait Amar. Publik terlalu fokus pada isu, bukan pada kondisi seseorang yang berada dalam tekanan ekstrim, katanya. Sebagai reporter, saya melihat ekspresi para jurnalis berubah, seakan menyadari bahwa selama ini pemberitaan lebih banyak menyoroti sensasi ketimbang esensi. Dr. Camelia menegaskan bahwa latar belakang emosional, kondisi keluarga, dan beban psikologis adalah faktor yang sama pentingnya, namun jarang sekali muncul di permukaan. Inilah fakta penting yang ia maksud, perspektif yang hilang dari cerita. Dalam lanjutan pernyataannya, Dr. Camelia memberikan pesan kuat mengenai perlunya keseimbangan antara empati dan keadilan.
Sebagai reporter yang duduk di barisan depan, saya mendengar jelas bagaimana nada suaranya berubah lebih tegas. Ia menekankan bahwa empati bukanlah pembelaan, melainkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki ruang untuk memperbaiki diri. Pada saat yang sama, ia meminta masyarakat tetap memberi ruang bagi proses hukum atau proses klarifikasi berjalan sebagaimana mestinya. Kata-katanya menggambarkan bahwa publik sering terburu-buru menilai seseorang tanpa mempertimbangkan perjalanan emosional yang sedang mereka jalani. Seruan ini terasa seperti ajakan untuk lebih dewasa dalam menyikapi isu Amar, bukan sekedar ikut arus opini mayoritas. Sebagai penutup konferensi, saya mencatat bahwa ucapan Dr. Camelia telah menyalakan diskusi baru di kalangan wartawan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah pernyataan ini akan mempengaruhi arah pemberitaan dalam beberapa hari ke depan? Dari pengamatan saya, publik akan kembali terbagi dua. Sebagian mungkin melihat komentar beliau sebagai pembelaan, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai sudut pandang yang selama ini hilang. Yang pasti, isu Amar belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pernyataan Dr. Camelia sangat mungkin menjadi pemicu munculnya interpretasi baru dari analis, komentator, hingga netizen. Sebagai reporter, saya meyakini bahwa perkembangan selanjutnya akan semakin menarik untuk disimak, terutama jika pihak Amar memberikan respons atas pernyataan ini. Satu hal yang jelas, diskusi mengenai fakta penting ini belum berakhir.